Halo guys, nah kali ini aku mau share pengalaman aku melahirkan anak pertama di kehamilan pertama berusia 42 minggu lebih dan secara normal. Nah jadi aku itu hamil tahunnya itu di lumayan cepet ya, seminggu telat haid aku langsung tes pack dan ternyata positif hamil. Nah itu kira-kira mungkin usia kandungannya 4 minggu. Nah aku periksa ke dokter itu setelah usia kehamilannya 8 minggu atau 2 bulanan gitu, karena mau nunggu bentar untuk mastiin ada kantung kehamilannya atau enggak pas USG ke dokter. Nah, selama masa kehamilan itu semuanya berjalan dengan normal, posisi janinnya juga bagus, tidak ada flek, terus juga aku tidak mual sama sekali dan tidak pernah muntah, hanya pusing dan mual sedikit yang masih bisa ditoleransi. Nah, di setiap kali sesi pemeriksaan ke dokter objin, semuanya itu mengatakan bahwa posisinya bagus, free, tidak ada placenta previa atau kendala-kendala lain untuk melahirkan secara normal. Dan juga berat badan janin juga baik, bertambah setiap bulannya, gerakannya aktif, dan juga tidak ada yang aneh, semuanya tuh lancar. Sampailah di minggu ke-36, itu aku mulai lebih intens untuk ke pemeriksaan. Jadi itu udah mulai pemeriksaannya 2 minggu sekali. Jadi di situ posisi bayi sudah masuk panggul, sudah ke arah panggul, sudah ke bawah, dan kalau tidak ada halangan pasti bisa untuk lahiran normal, karena untuk posisi bayi terus juga besarnya panggul itu memadai karena lingkar kepala bayinya tidak melebihi lingkar panggulnya. Jadi aku optimis untuk lahiran normal, dan aku juga memang dari awal niatnya itu memang mau normal, tidak mau sesar. Nah, memasuki usia 37 dan 38 minggu, nah itu kan sudah bisa untuk proses kelahiran ya. Jadi aku berharap bisa melahirkan sesegera mungkin di minggu ke-38 seperti itu. Nah, untuk usaha aku sendiri, aku memang untuk kegiatan sebagai ibu rumah tangga, jadi aktif ngerjain kerjaan rumah. Untuk olahraga, senam-senam hamil aku tidak terlalu intens memang. Aku mulai intensnya itu ketika kehamilan sudah 6-7 bulan, tapi hanya melihat YouTube di rumah saja. Nah, jadi udah minggu ke-38, periksa ke dokter, tanya karena bisa untuk normal, jadi lanjutin aja sampai adanya kontraksi yang alami. Lagian masih umum ya, kalau minggu ke-38 itu masih umum untuk melahirkannya, masih ada spare waktu yang lama. Karena kan HPL itu sendiri kita bisa melahirkan 2 minggu lebih awal atau 2 minggu lebih lambat. Jadi aku masih optimis, terus juga ngelakuin aktivitas kayak biasa. Nah, tibalah masuk ke kehamilan usia 39 minggu, jalan 40 minggu. Nah, itu untuk keluarga sendiri udah mulai heboh, terutama orang tua aku. Katanya itu aku kelamaan hamilnya gitu. Jadi menurut dia ini udah sesuatu yang tidak normal. Ya udah, pergi sesar aja, saran dari orang tua aku. Nah, sementara aku sendiri itu nggak mau untuk sesar. Jadi supaya orang tua aku percaya, aku bawa ke pemeriksaan tempat aku periksa biasa dan dijelasin lah oleh bidannya. Aku saat itu mengambil dua ya, satu dokter, satu lagi referensi bidan, karena bidan ini termasuk yang populer untuk melahirkan normal dengan metode yang modern. Dan kalau ke dokter aku biasanya untuk USG. Jadi karena aku memang mau niat lahirannya di bidan itu, jadi aku bawa ke bidan itu karena aku juga terakhir-terakhir lebih intens ke dia. Jadi orang tua aku dijelasin bahwasannya ini masih adalah hal yang normal, HPL-nya dan semua kondisi ibu dan bayi juga baik, jadi tidak mesti terburu-buru, kita tunggu aja, masih ada spare waktu di sampai ke waktu itu HPL aku tanggal 12 Oktober. Sementara saat itu sudah waktunya, dan bidan kasih tanggal paling lambat itu tanggal 26 Oktober, yaitu 2 minggu setelah HPL. Nah, menjalani kehamilan di 40 sampai ke atas itu aku udah mulai tiap hari jalan pagi yang intens, karena sebelumnya aku cuman jalan pagi ya, jalan biasa seperti ke warung tiap pagi beli sarapan, nggak yang terlalu lama-lama gitu. Nah, untuk yang minggu ini aku lebih sering gitu. Terus waktu pemeriksaan terakhir posisinya sudah masuk panggul babynya gitu, jadi aku optimis ini tinggal nunggu mulusnya aja. Tapi orang tua aku tetap bersikeras untuk coba sesar, tapi karena udah dibawa ke bidan, oke, dia nunggu sampai due date yang dibilang bidan tanggal 26. Nah, nunggu terus, akhirnya masuklah 41 minggu. Aku mulai takut, tapi karena kondisinya baik dan keyakinan aku tuh bulat bahwa babynya baik-baik aja dan dia tahu kapan dia lahir, jadi aku tetap, dan aku pun sehat, bayiku sehat, aku tetap lanjutin kehamilan aku. Dan bersiap aja, misalnya tanggal 26 Oktobernya itu memang tidak ada tanda-tanda, aku siap untuk diinduksi.
Jadi kan sebenarnya kenapa aku yakin aku baik-baik aja, karena kan kalau HPL itu dihitung sesuai dengan tanggal kita kapan haid terakhir ya, bukan kapan aku itu aktif pakai aplikasi penanda haid, terus juga kapan masa subur, kapan kita berhubungan. Nah, semua itu tercatat di satu kalender. Jadi sesuai dengan masa subur dan kapan berhubungannya itu kebetulan hitungannya menurut aku itu pas dengan usia kehamilan aku saat itu gitu. Aku bisa memprediksi sebenarnya berapa usia kehamilannya, bukan lihat dari HPL yang lihat tanggal haid terakhir. Jadi aku yakin ini kandungannya masih oke karena belum over bulannya menurut aku. Karena aku bisa ngitung sendiri dari kapan aku berhubungan, masa subur dan juga haidnya gitu. Nah, kemudian sampailah di tanggal di USG terakhir itu berat bayi aku udah 3,4 kilo dan menurut bidan lingkar kepalanya masih oke untuk lahir normal. Nah, tiba-tiba di tanggal 25 Oktober subuh, waktu subuh itu aku tiba-tiba terbangun karena kayaknya ada yang risih, kayak kita lagi halangan. Nah, aku cek ke kamar mandi, aku sengaja pakai tisu biar kelihatan kalau ada darah atau apa gitu. Nah, ternyata ada lendir campur darah yang keluar di area jalan lahir. Nah, itu aku buru-buru untuk chat bidan dan dia bilang, oh iya kak, itu sudah ada tanda-tanda mau melahirkan. Nah, dari subuh itu aku ngerasain mulus kayak kita nyari haid, tapi masih kategori biasa karena aku masih bisa tidur-tiduran, main handphone, masih santai lah. Cuman rasa sakitnya memang udah nggak hilang timbul. Nah, sebelumnya di kehamilan yang sebelum 40 itu aku memang nggak pernah ngerasain kontraksi yang mulus-mulus gitu, enggak, cuman kayak cenut-cenut aja di bagian perut gitu, nggak ada yang ngerasa kontraksi yang mulus apa kayak orang yang pada biasanya. Nah, setelah itu sampailah ke jam 7. Di jam 7 itu mulai mulusnya yang mulai mengganggu, mulai melilit dan mulai sakit lah pokoknya. Nah, aku bilang ke suami, kayaknya harus ke bidan, kayaknya udah melahiran gitu. Terus karena aku denger kalau misalnya kita ke bidan belum bukaannya banyak, pasti disuruh pulang lagi. Jadi untuk jaraknya kan lumayan jauh. Jadi aku memutuskan untuk ke rumah saudara yang rumahnya deket sama bidan itu, tapi aku belum langsung ke bidannya. Aku cuman kontak-kontakan via chat aja. Nah, sampailah kontraksinya itu udah mulai lumayan sakit banget itu di jam-jam 8 itu udah mulai sakit yang buat kita gitulah, udah mulai sakit. Nah, di situ aku masih bisa naik kereta pergi dari rumah untuk ke rumah saudara, ke rumah mertua. Itu masih bisa ditahan sakitnya. Entah aku yang punya ambang rasa sakitnya tinggi, tapi memang sakitnya udah sekeliling pinggang di perut bawah. Tapi aku masih bisa naik kereta terus pergi ke rumah mertua. Nah, aku tetap belum pergi ke bidan, belum cek langsung. Nah, mertua aku juga bilang, ya udah nggak usah dulu ke bidannya, nanti kalau udah mulai sakit kali baru ke sana. Nah, jadi aku ikutin saran aja karena aku takutnya nanti di sana nggak nyaman, karena sakit-sakit nggak nyaman untuk leluasa gitulah untuk nunggu bukaannya. Nah, kemudian makin siang itu makin sakit yang sakit kali. Sampailah ke jam-jam siang aku tetap makan kayak biasa, masih bisa, cuman ada rasa sakit-sakit. Cuman di sepanjang kontraksi itu aku kurang minum air putih. Aku cuma minum jarang, aku lebih banyak baring-baringan di kasur untuk nahan sakitnya. Sampailah di agak-agak sore, jam-jam 3 sore itu sakitnya makin sakit. Nah, di jam 3 sore itu aku mulai ngerasa kayaknya badan aku hangat. Tapi apa mungkin karena aku lagi sakit gini makanya ngerasa nggak enak badan gitu kan. Nah, makin sore aku makin kayaknya nggak enak gitu badannya, kayak panas, demam. Karena aku rencananya mau ke dokternya habis maghrib, ke bidannya biar bisa dicek udah bukaan berapa. Nah, karena nunggu mau pergi ke bidan itu di jam 8 aku lagi ngobrol-ngobrol sama mertua sambil nunggu kontraksinya. Nah, itu tiba-tiba aku kayak pipis di celana, ada air yang keluar dari jalan lahir, itu nggak bisa ditahan dan langsung keluarnya blus gitu. Nah, mertua aku bilang, oh ini ketubannya udah pecah katanya gitu kan. Nah, di situ setelah ketubannya ada yang rembes atau pecah aku nggak tahu. Nah, itu rasa sakitnya berkurang. Nah, aku bisa mandi dulu pakai air hangat sebelum siap-siap ke bidan. Aku masih bisa mandi, terus juga pakaian siap-siap dan pergilah ke bidannya. Pas dicek ke bidan di jam 8 atau jam 9 mungkin ya, itu kondisi aku udah demam.
Nah, di bidan yang tempat aku mau melahirkan ini diceklah ternyata sudah bukaan 4. Terus kakak bidannya bilang, nah ini bisa untuk lahiran normal. Dia konsultasi sama bidan kepalanya, terus dia bilang, karena kondisi aku demam, janinnya di dalam juga panas, karena akunya demam kan, di jalan lahirnya juga panas banget, jadi aku disaranin untuk ke rumah sakit. Nah saat itu aku nggak punya BPJS, dia suruh untuk rujuk ke rumah sakit, tapi dia nggak rujuk atau nggak nemenin gitu. Dianya suruh aku pergi sendiri aja. Di situ keluarga aku sempet agak-agak marah karena kan periksanya di situ, masa nggak ditemenin atau dirujuk ke yang mana gitu kan. Tapi aku udahlah nggak mau ambil pusing kan, jadi aku ke satu rumah sakit yang deket di situ, dan itu RSIA, Rumah Sakit Ibu dan Anak. Udah, aku pergilah ke sana. Mereka bilang nggak ada surat pengantar atau rujukan atau ditemenin karena memang belum diapa-apain di situ. Padahal akunya pasien di situ kan, periksanya untuk rutin, agak kecewa sih, tapi ya udahlah kan. Pas pergi ke RSIA yang deket situ, mereka bilang mau melahirkan normal ya katanya gitu kan, tapi harus di tes ini tes itu karena kan berhubungan itu masih COVID ya. Aku bilang oke. Nah mereka berunding lagi tuh di dalam perawat-perawatnya. Nah itu pas hari Minggu di jam-jam 9-10 malam gitu. Nah mereka bilang, Bu kalau mau lahiran normal gak ada dokter, dia bilang, karena hari Minggu dokter kosong katanya. Terus kami bilang, loh kok gak ada dokter jaga ya atau gimana gitu. Gak ada Bu, dia bilang. Terus ya udahlah daripada repot kan, kami pindah. Tapi aku heran, kan kita rumah sakit ya seharusnya ada dokter yang bisa dipanggil. Terus kenapa nggak bisa? Aku ingat cerita teman aku, katanya kalau kita mau melahirkan normal di rumah sakit itu lebih susah kalau kita dokternya nggak ada di situ. Misalnya kita periksa di dokter mana, nah dokter kita nggak ada di rumah sakit itu, kayaknya itu susah. Mereka lebih sukanya sesar gitu. Dari cara mereka ya aku lihat. Soalnya tenaganya kan banyak, bidannya seharusnya masih bisa untuk nunggu dokter yang dipanggil, tapi alasannya kan hari Minggu tidak ada dokter. Jadi ya udahlah, keluargaku pindah. Nah, jadi kami berunding lah. Jadi kami pergi ke RSIA yang memang untuk di kotaku itu terkenal dan pelayanannya baik ya. Untuk harga juga pricey. Dan karena ipar aku banyak yang lahiran di situ, jadi akhirnya kami memutuskan untuk langsung pergi ke situ. Nah, itu udah posisinya aku udah nggak ngerasain yang sakit-sakit gimana. Aku biasa aja, tapi orang di sekitar aku yang heboh ngasih kursi roda terus nanyain sakit-sakit, padahal akunya sendiri rasaku udah gak ada rasa sakit yang gimana gitu kan. Ya udah, aku pergilah ke rumah sakit ini. Di perjalanan juga nggak ada rasa gimana-gimana. Nah sampai di sana ditanya dokternya siapa. Aku bilang aku belum pernah periksa dengan dokter yang mereka. Tapi bisa nggak kalau melahirkan di sini secara normal, bukaannya juga udah bukaan 4, kondisinya seperti ini aku jelasin kan. Jadi mereka mungkin juga nggak mau ambil risiko, mana tahu ada riwayat yang gimana, jadi kan nggak tahu histori kita kan. Nah terus dia tanya mau dokter mana Bu, katanya dokter ini, dokter ini, dokter ini. Nah kebetulan aku ambil dokter yang nanganin ipar aku pilih dokter itu, dan mereka telepon, ternyata dijelasin begini-begini, alhamdulillah ini dokternya oke, mau gitu. Akhirnya aku pun diproses, di tes ini itu banyak sekali untuk tesnya karena COVID, terus juga tes darah, tes ini itu banyak lah. Nah aku di IGD itu kira-kira sampai jam berapa ya, mungkin ada sejam lebih ya di dalam IGD karena ngurus administrasi, ngurusin tes darah. Itu udah mulai sakitnya yang mengganggu dan sampai cengkram-cengkram sedikit tempat tidur pasien. Nah nggak lama aku naik ke atas, aku ingat itu naik ke ruang bersalin itu udah jam 12:30 malam. Di situ aku masih bisa ganti baju sendiri, malah sakitnya menurut aku ya sakit, tapi aku udah nggak ingat, aku lebih excited untuk melahirkan ini gimana sih gitu kan. Aku udah ganti pakaian, terus juga mulai dipasang alat-alat, seperti ada alat untuk melihat kontraksi kita itu lagi kuat atau enggak. Nah pas dicek sama suster di 12:30 itu udah bukaan 7, jadi aku tinggal nunggu dikit lagi untuk bukaan lengkap. Nah di sekitar jam 1 itu kontraksinya udah kuat kali, kayaknya itu udah sakit lah, yang sakit-sakit, sesakit-sakitnya. Aku juga udah diimpus, apa diimpus itu ada induksinya aku juga kurang tahu kan, tapi lebih melilit gitu. Nah ada 4 orang bidan yang nemenin sembari nunggu dokter. Nah di situ mereka nyuruh aku untuk belajar ngeden. Untuk pertama kali ya kita pastinya nggak tahu ya kayak mana ngeden. Nah karena mereka udah ajarin, jadi itu kayaknya bisa sendiri gitu, cuman akunya kurang kuat gitu untuk ngedennya. Mereka minta 1 kali nafas itu kita bisa ngeden 3 kali, sementara aku cuma bisa ngeden 2 kali dalam 1 tarikan nafas, karena memang ngeluarinnya itu berat, memang kayak mau buang air besar, cuman tekanannya kan beda ya, karena di jalan lahir itu kayaknya tuh berat lah.
Nah, aku tuh udah kayak orang gila, udah nyebut-nyebut entah baca apa-apa aja, terus yang disuruh mereng lah, mereng kiri, mereng kanan untuk posisi ngedennya, tapi lebih enak posisinya memang telentang. Kalau posisi miring itu lebih sakit menurut aku, kayak nggak ada tenaganya. Nah, akhirnya setelah agak lama aku udah lemes, udah ngucap-ngucap sakitnya itu udah nggak bisa dibilang lah kayak mana sakit lah pokoknya, udah kayak nggak ada tenaga. Aku rasanya pengen aja bilang sama susternya, udah sus, robek aja jalan lahirnya biar keluar gitu kan, karena menurut aku dia udah nampak kepalanya, rambutnya, tapi kayak nggak mau keluar lagi gitu, kayak udah mentok. Entah aku udah lemes juga kan. Nggak lama dokternya datang lihat akunya udah lemes. Nah, disaranilah untuk di vakum. Nah, vakumnya juga berbahan plastik jadi safety kata dokternya. Aku sih iya, yang penting selesai. Nah, pas sebelum di vakum aku rasa dokter itu gunting jalan perineum di sebelah kiri. Itu rasa digunting tapi nggak sakit, kayak kita tahu aja robekannya serak gitu. Abis itu pakai vakum, nggak perlu pakai ngedin, langsung gluk 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 langsung keluar, langsung lahir di jam 1.50. Nah, setelah lahir rasanya lega, kali nggak ada sesak di perut, nggak ada berat. Nah, itu udah langsung blong aja, aku nggak ada rasa sakit atau kayak mana, yang ada cuma lemes gitu. Nah, udah siap lemes kayak gitu, akunya dokternya izin untuk jahit perineum. Nah, di saat itu aku udah nggak mikir mau sakit kayak dijahit, mau kayak mana, udahlah terserah, yang penting udah selesai gitu kan. Nah, jadi aku nggak tahu, mungkin dibius ya, soalnya aku nggak ada ngerasain apapun ketika dijahit sama dokter. Menurut aku jahitannya juga lumayan banyak ya, aku nggak nanya ke dokternya karena udah nggak kepikiran. Tapi dari dia ngerjainnya itu menurut aku prosesnya lumayan lama. Nah, jadi setelah di penjahitan perineum itu aku udah lega. Terus juga aku disuruh istirahat. Nggak lama setelah babynya dibersihin, nah itu langsung dilakukan IMD, inisiasi menyusui dini, ditempelin ke dada. Walaupun belum ada air susunya, tapi setidaknya dia IMD dulu. Nah, setelah itu kan itu posisinya tengah malam ya, udah jam 2 lebih, jam setengah 3 pagi. Jadi itu aku langsung istirahat. Nah, semua udah dibersihin sama susternya, segalanya oke, dia ditinggal. Abis itu di jam-jam 4 subuh aku ngerasa kayak ada yang keluar gitu, kayak ada air gitu kan. Terus aku raba ke bagian bawah, nah kayaknya darah lah gitu kan. Terus akunya diem aja, nggak manggil suster, karena menurut aku itu hal yang biasa gitu kan, apa mungkin itu biasa gitu. Aku diem aja. Terus aku lihat suami juga lagi tidur, jadi aku juga lihat jam 4 subuh, kasihan susternya juga mungkin lagi tidur gitu, jadi aku diamin aja. Nggak taunya pas subuh susternya ada datang. Nah, dia bilang, Bu, lain kali bilang ya, katanya, soalnya ibu ini namanya pendarahan, kata dia kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada kayak gini lagi, panggil susternya, katanya. Terus langsung digantiin pembalutnya sama susternya kan. Dan abis itu aturannya aku udah bisa naik ke ruang rawat itu jam 6, tapi karena aku masih ada pendarahan, mungkin karena aku kelelahan waktu pertamanya ya. Jadi dikasih spare waktu lagi sampai jam 8 pagi baru aku naik ke ruangan. Nah, setelah itu aku naik ke ruangan, rasanya tuh lemesnya. Nah, abis itu kan diberesin suster, masih ya digantiin pembalutnya, masih diberesin suster. Abis itu udah boleh disuruh siangnya jam-jam 10 atau jam-jam 12 gitu, boleh untuk mulai tes pipis ke kamar mandi. Nah, di situ aku tuh takut kayak mana ya rasanya kalau sesak pipis, apalagi habis dijahit gitu kan. Jadi aku tes lah untuk pergi pipis, karena kan sebelumnya kita udah pakai kateter, jadi mungkin kan urinnya sudah habis ya, kantung kemihnya itu udah kosong. Jadi jam-jam 12 aku mau tes ke kamar mandi. Pas aku lagi ngetes pipis di kamar mandi, itu rasanya aku kayak pusing sepusing-pusingnya, hampir hitam mungkin, karena kayaknya udah mau hitam semuanya. Aku buru-buru balik ke tempat tidur, terus istirahat tidur. Nah, setelah itu habis aku untuk itu aku istirahat, memang betul istirahat. Nah, sekitar sorean aku balik lagi tuh pipis ke kamar mandi. Nah, tiba-tiba pas aku berdiri siap pipis, ada kayak satu bulatan sebesar mangkok yang jatuh kayak lengkong, jatuh dari jalan lahir. Dan aku langsung terkejut kan, aku langsung ambil dan buang ke kloset. Nah, aku pernah dengar sih dari beberapa orang kalau katanya nanti ada keluar dolan gitu atau bantalannya. Nah, setelah ada suster cek, aku tanya dan itu ternyata nggak apa-apa, normal. Nah, setelah itu aku istirahat, dan hari keduanya aku udah ngerasa fit, aku udah bisa bebas jalan-jalan di malamnya pun aku udah bisa jalan-jalan untuk ke toilet atau apa-apa mandiri udah bisa. Nah, untuk rasa ngilu jahitannya ada, tapi menurut aku nggak mengganggu ya, nggak mengganggu, hanya mungkin pas saat-saat tertentu ketika bangun kebangkit agak cekit, tapi nggak terlalu mengganggu. Nah, untuk pengalaman pertama pipis
itu ternyata rasanya biasa aja, cuman mungkin pas kita lagi mau bersihin itu kita yang ngilu sendiri karena teraba bekas jahitan. Nah, di hari kedua aku udah disuruh sama dokter untuk tes BAB. Sebenarnya aku ada rasa sesak saat itu, tapi karena aku takut, aku masih udahlah tahan dulu gitu. Nah, akhirnya aku BAB itu setelah di rumah di hari ketiga atau keempat aku BAB, dan itu rasanya sih sakit tapi nggak terlalu sakit yang serem kayak mana, cuman karena kitanya aja takut tegang, karena takut kita tahu itu di situ bekas ada jahitan, jadi takut gitu. Tapi sebenarnya sih nggak apa-apa, cuman karena kondisi fesisnya yang sudah 3 hari pasti kan sedikit keras, jadi di awalnya memang sedikit susah dan agak-agak takut gitu, tapi semuanya bisa dijalani dan tidak seseram deskripsi ketika kita baca. Kalau kita udah ngalamin itu lebih apa ya, pasti bisa jalaninya gitu. Jadi buat kalian yang lagi hamil takut untuk gimana pengalaman melahirkan, sakitnya gimana, ini gimana, nah yang penting tuh tenang aja. Setiap perempuan itu, setiap orang sudah punya kemampuan untuk menghadapi kehamilannya masing-masing. Yakinlah pasti kita bisa untuk melewatinya. Semua orang perempuan pasti pernah melahirkan dan bisa melewati fase itu, bukan sesuatu yang harus ditakutkan secara berlebihan. Kalau dijalani sembari berdoa, pasti semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan buat kalian yang punya kehamilan di atas lewat HPL, tenang aja, semuanya itu pasti udah ada jalannya. Yang penting rutin untuk cek ke dokter. Kalau kata dokter sehat, ibu dan anaknya pasti, kalau kalian juga punya keyakinan dalam hati ini nggak apa-apa, percayalah pasti apapun yang kalian yakinin itu yang terbaik gitu. Walaupun orang kasih saran ini itu, tapi kalau kalian yakinnya gimana, dengan saran dokter juga di compare, pasti semuanya akan baik-baik saja. Nah, terima kasih sudah nonton video aku sampai habis. Nah, jangan lupa ya like dan subscribe agar aku bisa semangat untuk